Her ikinizi de davet edip Wilhelm'i ikna etmek istiyorlardır. Anlaşıldı. Gideceğiz paşa. Sizin imrenmenizi ve kötü emellere kavuşmanızı istem Kanuni Sultan Süleyman'a mektup yazıp ondan yardım kalacaktır. Selamat datang di Alur Film. Paitat Sultan Abdul Hamid, sebuah film yang disutradarai oleh Dogan Umit Karaca, yang disiarkan dan diproduksi di salah satu televisi Turki, yaitu TRT1, yang diperankan oleh Bülent Inal sebagai Sultan Abdul Hamid, Bahadir Yeniseri Yildiz sebagai Tahsin Pasha, Hakan Boyak sebagai Mahmud Pasha, dan masih banyak lagi aktor-aktor yang lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat-sehat dan baik-baik saja kan? Bagaimana? Masih ingatkah kalian episode sebelumnya? Yahudilerin haklarını istiyoruz. Dilediğiniz yerde yaşamanıza müsaade ettik. Oke, saya akan ingatkan kembali tentang pertanyaan di episode sebelumnya, yaitu siapa yang menembak dan siapa yang ditembak. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Paitat Sultan Abdul Hamid episode 37. Selamat mendengarkan. Abdülhamit Han'dan ayrılık. Feryat ile yassında artık. Haydi hayatın. Yine feda can et. Sultanını. Sultan. Amma kavuşsun Gülistan. Di awal cerita kita akan melihat cuplikan saling tembak satu sama lain. Kudüs'e gidene kadar! Dari kejadian tersebut, ternyata tidak ada yang tertembak ataupun mati. Kemudian Murad keluar dan mengatakan bukti dari semua peluru ada di senjata Anda. Kemudian Murad memanggil Sogutlu untuk menangkap orang Yahudi yang telah mengeluarkan senjatanya. Sırtı! Setelah itu, Kaisar Wilhelm mengatakan apa yang sudah terjadi. Sultan Abdul Hamid menjawab, "Jangan khawatir, mari kita jelaskan di istana." Setelah sampai di istana, Kaisar Wilhelm mengatakan kepada Sultan Abdul Hamid apa yang sebenarnya sudah terjadi. Bagaimana bisa perwira Anda ingin menembakku? Jika bukan permusuhan lalu, apa namanya? Kata Kaisar Wilhelm. Sultan Abdul Hamid menjawab, jika kami ingin membunuh Anda, kami bisa saja melakukan itu di mana saja, tanpa perwira sekaligus. Kemudian Tahsin Pasha memberikan sebuah kertas kepada Sultan Abdul Hamid, yang ternyata isi kertas tersebut adalah berisi tentang Ratu Inggris yang ingin membunuh Kaisar Wilhelm, yang tertangkap oleh Sultan Abdul Hamid melalui telegrafnya. Ziyareti de onlar için bir fırsat olacak. Bu emir İngiliz. Semoga kalian masih ingat alasan Ratu Inggris ingin membunuh Wilhelm di episode sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan Sultan Abdul Hamid sebenarnya sudah mengetahui bahwa Kaisar Wilhelm telah merencanakan pembunuhan kepadanya. Namun Sultan Abdul Hamid memilih melakukan pencegahan dari kejahatan itu semua. Gördüğünü söyledi. Ben handan çıkarken bekarım. Bir kalleşlik olmasın. Langkah yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid adalah dengan cara menyuruh Murad dan Sogutlu untuk menyusup ke penginapan orang-orang Yahudi tersebut. Lalu Murad menukar pistolnya dengan peluru yang kosong, sehingga ketika pistol ditembakkan akan terdengar suaranya saja. Begitu juga pada tembak yang akan digunakan oleh tentaranya, Murad telah mengosongkannya. Alhasil sama saja mereka sedang melakukan tembakan latihan. Söğütlü, evvela handaki Yahudilerin içine girip Setelah mendengar penjelasan dari Sultan Abdul Hamid, Kaisar Wilhelm menyuruh para pengawalnya untuk pergi dari ruangan tersebut. Lalu Kaisar Wilhelm mengatakan, "Yang mulia Sultan, saya tidak bisa lepas dari kejeniusan Anda. Setelah melihat kejadian ini, saya berjanji kepada Anda, saya akan melakukan yang terbaik untuk persahabatan kita. Saya sangat beruntung menjadi bagian dari Anda dan Anda adalah satu-satunya intelijen politik yang hebat." Kata Kaisar Wilhelm.
Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, tapi masih ada satu hal yang membuat saya heran. Atas perintah siapa tentaraku melakukan itu semua? Kemudian Sultan Abdul Hamid menyuruh Murad untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Bu benim için artık hiç mühim değil. Sömürgeci devletlerin karşısında durabilecek. Dolmabahçe önünde bize bir tertip yapmak istediniz. Adamlarını merak ettiğim bir şey daha var. Kemudian scene berganti. Vladimir memberitahu kepada Parvus tentang kegagalan yang ingin membunuh Wilhelm sebelumnya. Mendengar kegagalan itu, Parvus marah lalu mengatakan, ketika mereka semakin kuat, disitulah dendamku semakin besar. Vladimir, lihat saja, aku akan membuat mereka berdua membayar untuk ini semua. Kata Parvus. Her şeyi yapmış. Wilhelm'in hayatını kurtardılar. Para büyüyor. İkisinde kıbaları olan iki müttefik devlet var. Ve de bunun bedelini ödetecek. Di sisi lain, Husain Pasha membawakan sebuah makanan kepada Salih, lalu Husain Pasha mencoba menenangkannya sambil menyodorkan makanannya tersebut. Ternyata air yang telah diminum oleh Salih tersebut sudah diberi racun oleh Husain Pasha. Tentunya agar jejaknya tidak terdeteksi oleh siapapun. Setelah meminum air tersebut, inilah yang terjadi. Tidak lama setelah itu, Murad datang, lalu Murad mengatakan, siapa yang telah melakukan ini padamu? Salih hanya bisa menjawab. Kemudian Murad berteriak untuk dipanggilkan dokter segera. Hekim. Hekim çağırın. Hekim. Kemudian scene berganti. Seperti biasa, Sultan Abdul Hamid mengadakan sebuah rapat. Dalam rapatnya kali ini masih membahas tentang tentara yang ingin menembak Wilhelm. Setelah rapat singkat itu, di depan Murad sudah menunggu Sultan Abdul Hamid. Kemudian Murad melaporkan kejadian yang dialami oleh tentara tersebut. Murad juga memberitahu bahwa anggota Pasha lah yang melakukan itu kepada tentaranya. Kemudian Sultan Abdul Hamid menyuruh Murad untuk menginterogasi para pasiennya, lalu berpura-pura bahwa tentara tersebut sudah mengatakan semuanya pada Anda. Kemudian Murad mengatakan, mengapa kita melakukan ini? Sultan Abdul Hamid menjawab, siapapun Pasha yang datang pada kita itulah orangnya. Setelah itu Murad pun masuk lalu menjelaskan kepada semua orang dan mengatakan apa yang Sultan Abdul Hamid perintahkan sebelumnya. Şükürler olsun ki bazı bilgiler vermeye başladı. İmparator Wilhelm'e silah çeken subayla alakalı. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid sebelumnya. Husain Pasha menuju ke tempat Sultan Abdul Hamid. Hünkârımız nerededir? Küçük mavindedir paşam. Sayangnya Sultan Abdul Hamid sedang berbicara dengan istrinya, sehingga Husain Pasha tidak jadi menemuinya, sehingga membuat Tahsin Pasha menjadi curiga pada Husain Pasha. Ah Tahsin ah. Herkesten şüphe eder ol. Bazılarından ilaç yapıyorum. Mesela bunlar çok şifalıdır. Ama ben sultan olmaktan vazgeçmedim. Kemudian kita akan melihat bahwa Sultan Abdul Hamid sedang merenungkan masalah yang sedang dihadapinya. Ditemani Tahsin Pasha, Sultan Abdul Hamid mengatakan, Pasha, terkadang saya bertanya-tanya pada diri saya, setelah saya meninggal apa yang akan dikatakan oleh orang lain di belakang saya? Tahsin Pasha mengatakan, Tuanku, mereka semua pasti akan meneteskan air mata untukmu. Mereka akan berkata, engkau telah mengangkat negara ini dan engkau tidak menjatuhkan nama Islam. Engkau berdiri tegak di depan penindas, saya adalah saksi untuk setiap saat atas perjuangan Anda. Kata Tahsin Pasha. Sultan Abdul Hamid menjawab, mari kita bekerja lebih keras lagi bagi dunia Islam Pasha. Setelah itu Tahsin Pasha memberitahu bahwa pengiriman bantuan senjata kepada saudara-saudara yaitu Turkis Timur yang berada di Tionghoa sedang dilakukan. İnşallah hünkâr, inşallah. Kemudian scene berganti. Lagi-lagi mengenai pengiriman senjata Sultan Abdul Hamid kepada umat muslim yang berada di Tionghoa tersebut sampai ke telinga Parvus.
setelah mendengar kabar dari duta Inggris tersebut. Kejahatan Parvus akan dimulai lagi, mohon jangan di skip videonya agar tidak ada salah paham. Oke? Abdülhamit böyle bir şey yapmaz. Elbette yapmaz. Bizim adamımız. Dediğine göre yük silahmış. Erzul'u çağır. Muazzam bir haberim var olsun. Kaptana söyle, direnmesin. Hazırlık yapıyor. Di sini Parvus meminta bantuan pada Harsil untuk membuatkan berita palsu tentang pengiriman senjata yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid. Awalnya Harsil menolak tawaran dari Parvus tersebut, karena Harsil sudah lelah dengan permainan Parvus yang tidak membuahkan hasil apa-apa. Kemudian Parvus membujuk Harsil dan mengatakan, "Jangan khawatir, Yerusalem ada di tangan Anda, yang akan Anda jadikan sebagai hadiah kepada orang-orang Yahudi pengikutmu." Tidak lama dari itu datanglah kedutaan Inggris, lalu memberikan sebuah foto kepada Parvus dan mengatakan pengiriman senjata telah berhasil dibatalkan. Gemiye koyuldu. İstediğiniz fotoğraflar. Ternyata pengiriman senjata tersebut telah disita oleh Duinu Umumi. Kemudian Parvus menyuruh Harsil untuk memfitnah Sultan Abdul Hamid dengan berita palsu yang akan dibuat oleh Harsil. Setelah melihat foto-foto tersebut, Harsil mengatakan Abdul Hamid terlibat dalam perdagangan senjata. Abdul Hamid menjual senjata kepada negara lain yang sebenarnya milik bangsanya. Dari penghasilannya itu, Abdul Hamid akan pergi ke Berlin. Kemudian Harsil berdiri dan mengatakan ini berita bagus. Itulah berita fitnah yang nantinya akan disebarluaskan oleh Harsil. Bir bulmuş olacağız. Di sini Sultan Abdul Hamid dan para Pasya akan membentuk tentara barunya yang nantinya akan mengawal kepulangan Kaisar Wilhelm. Setelah itu Husain Pasya mengatakan, "Tuanku, apakah Anda sudah membaca laporan yang saya berikan?" Sultan Abdul Hamid menjawab, "Sudah Pasya." Tedbirlerden bahsetmiştim. Okuduk paşa. Dari jalur Smith Karamucel ini, Husain Pasya akan membentuk tentaranya. Tidak lama dari itu datanglah seorang yang membawakan sebuah kabar Kemudian Tasin Pasya mengatakan, "Tuanku, kapal kita telah disita." Sultan Abdul Hamid mengatakan siapa yang telah menyitanya. Duyunu umumiye kolcular. Gemimiz ticaret gemisi olarak yoklar. Alçaklar. Karena kapal kita dianggap sebagai kapal pedagang oleh mereka. Silim Pasya mengatakan, "Kapal apa tuanku?" Sultan Abdul Hamid menjawab, "Kami sedang melakukan pengiriman bantuan senjata ke Turkistan Timur 20 meriam dan 1000 senapan." Kemudian mereka semua langsung berdiri dan Sultan Abdul Hamid memerintahkan kepada Husain Pasha untuk mengumpulkan para tentaranya. Her şey sessiz kalıp hesap sormadığımızdan bugünlere geldik zaten. Yarımız yapmaz öyle şey. Gemi dolu silah nereye gidiyordu o zaman? Abdülhamit'e. Hakkım vardır. Abdülhamit de bu hakkını kullandı. Bekleri daha kar yağdı. Ve işin güzel yanı ne biliyor musun? Kemudian scene berganti. Tahsin Pasya datang dan membawakan sebuah koran dan memberikannya kepada Sultan Abdul Hamid. Kemudian Sultan Abdul Hamid memberitahu kepada Tahsin Pasha bahwa ia akan membentuk tentara baru. Kemudian Tahsin Pasya mengatakan bagaimana dengan tentara yang akan dibawa oleh Husain Pasya nantinya tuanku. Sultan Abdul Hamid mengatakan, "Saya tidak bisa mempercayai siapapun Pasya." Düşman ise haddini bil. Seçtiğin askerler Sogut adalah tanah tempat negara kita didirikan Pasya dan kita akan membentuk resimen yang mungkin jumlahnya 200 sampai 300 Pasya. Dan Andalah yang akan pergi untuk memilihnya sendiri Pasya. Sultan Abdul Hamid melanjutkan, "Tapi aku mempunyai syarat untuk itu Pasya. Syaratnya adalah mereka semua harus mematuhi apa yang Allah perintahkan. Anda akan memilih dari mereka yang berpartisipasi dalam perang Yunani. Mereka juga akan mengambil sumpah setia di hadapan makam luhurnya, yaitu Ertugrul Gazi. Ertuğrul Gazi'nin türbesinde her biri yemin edecek yiyeceklerine. Ona ihanet etmeyeceklerine dair. Di sisi lain, Husain Pasya memberitahu pada Parvus bahwa dirinya diminta untuk membentuk tentara di jalur Smith oleh Sultan Abdul Hamid sebanyak 200 tentara. Dari tentara itulah yang akan mengawal kepulangan Kaisar Wilhelm nantinya. Kemudian Parvus berpikir sejenak dan mengatakan,
tentara yang Anda rekrut dari desa itu akan kita bunuh. Lalu kita akan menggantikannya dengan para tentara Duyunu Umumi. Dan Anda sendiri yang akan milih tentara itu. Parvus melanjutkan, carilah tentara yang tidak bermoral, tidak menyukai negaranya. Mereka orang-orang yang gemar dengan uang, kekuasaan, dan wanita. Satu-satunya yang mereka patuhi adalah perintah saya, yang bersedia melayani kita, Pasya. Kahredici gücümüzü ona göstereceğiz. Onların da sadıklarından değil. Tarihe geçecek. Kemudian scene berganti. Si Limpasa melaporkan bahwa pemimpin Duyunu Umumiyya yaitu Kilat dan duta Inggris ingin menghadap Anda. Kedatangan mereka adalah meminta pertanggungjawaban kepada Sultan Abdul Hamid yang telah mengirimkan sebuah senjata tanpa tujuan dan tanpa sepengetahuan Duyunu Umumiyya terlebih dahulu. Sultan Abdul Hamid nampak marah atas tujuan mereka, kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan, kami adalah khalifah Islam. Dimanapun ada umat muslim yang tertindas, kami bertanggung jawab untuk membantu mereka. Sekarang kirimkan kapal itu segera dengan senjatanya. Da mesulüz, Londra'daki dindaşlarımızdan da. Ve el koyamazsınız. Derhal bırakacaksınız. Malam harinya di ruang rahasia, Sultan Abdul Hamid memberi tugas kepada Murad dan Tahsin Pasya untuk segera menuju ke tempat Sobut, agar tentara rahasianya segera dibentuk. Söğüt'te yaşayanmayı yetişin. Emredersiniz hünkârım. Kemudian scene berganti. Kaisar Wilhelm datang menemui Sultan Abdul Hamid. Kemudian Kaisar Wilhelm menawarkan sebuah bantuan kepada Sultan Abdul Hamid tentang pengiriman senjata tersebut. Sayangnya Sultan Abdul Hamid tidak menerima tawaran tersebut. Kemudian Kaisar Wilhelm mengatakan perjalanan kami akan segera berakhir, dan saya ingin mengundang Anda untuk pergi berkunjung ke Berlin. Sultan Abdul Hamid menjawab, sayangnya, saya tidak bisa meninggalkan masalah negara saya untuk saat ini. Kaisar Wilhelm mencoba memaksa Sultan Abdul Hamid agar Sultan Abdul Hamid berkunjung ke negaranya, tapi tetap Sultan Abdul Hamid menolaknya. Maalesef. Devletimin dertlerini bırakıp gelen yolculamak için hazırlıklar başlasın. Emredersiniz. Kemudian scene berganti. Pada sebuah wawancaranya itu, di sini Kilat didesak para wartawan. Salah satu dari wartawan mengatakan, "Mengapa Anda ingin meninggalkan ibu kota?" Kilat menjawab, alasannya silahkan Anda tanya saja pada Sultan Abdul Hamid. Di sini Kilat memberitahu kepada para wartawan bahwa Sultan Abdul Hamid tidak mau membayar hutangnya, dia hanya memperkaya dirinya saja. Dan dia mengancam saya dengan kematian. Itulah alasan Kilat kepada wartawan mengapa dia meninggalkan ibu kota. Hünkârım. Di sisi lain, si Limpasya melaporkan kepada Sultan Abdul Hamid tentang wawancara ke Kilat tersebut. Kemudian Sultan Abdul Hamid mengatakan itu berarti perlombaan fitnah telah dimulai kembali Pasya. Mendengar bahwa sultannya difitnah, Kamaluddin Pasya merasa geram dan mengatakan apa yang sedang dilakukan oleh bajingan tidak bermoral itu. İftira yarışı yeniden başladı demek. Sementara itu duta Duyunu Umumi datang menemui Sultan Abdul Hamid. Di sini Sultan Abdul Hamid meminta kepada duta tersebut untuk mengklarifikasi tentang apa yang sudah dikatakan oleh Kilat sebelumnya. Sultan Abdul Hamid menyuruh pada duta tersebut untuk memberitahu kepada pihak wartawan bahwa apa yang sudah dikatakan oleh Kilat sebelumnya adalah sebuah kebohongan. El konulan gemiyi de derhal serbest bırakacaksınız. Tidak lama dari itu, duta tersebut memberitahu kepada Parvus tentang apa yang sudah dikatakan Sultan Abdul Hamid sebelumnya. Alhasil Parvus pun memberi perintah dan mengancam duta tersebut jika dia mengatakan apa yang sudah Sultan Abdul Hamid perintahkan. Maka Parvus tidak segan-segan untuk menghabisinya. Selefiniz Sultan Abdülhamid'in borçları ödemediğini... Setelah itu di hadapan para wartawan duta tersebut menuruti perintah Parvus dan mengatakan hal yang sama dengan Kilat sebelumnya, yaitu Sultan Abdul Hamid tidak mau membayar hutang-hutangnya. Dan Sultan Abdul Hamid hanya memperkaya dirinya sendiri.
Kemudian scene berganti. Dalam perjalanan menuju kapal, Kilar Effendi dicegat oleh Kamaluddin Pasha. Dan inilah yang terjadi. Kamaluddin tidak terima kepada Kilar karena telah memfitnah tuannya tersebut. Kemudian scene berganti. Di sini Sultan Abdul Hamid marah karena duta tersebut tidak menepati janjinya dan tidak mengatakan apa yang Sultan Abdul Hamid perintahkan sebelumnya. Milletin malına el koyuyorsunuz. Peki gemiden aldığınız malların Duta tersebut mengatakan, "Kenapa saya harus adil sedangkan Pasha Anda telah menghajar Kilar di perbatasan? Jika Anda juga adil dalam hal ini, maka senjata tersebut akan kembali menjadi milik Anda," kata duta tersebut. Kemudian Sultan Abdul Hamid mencopot pangkat dan prestasi Kamaluddin Pasha, dan dia diberhentikan dari tugasnya oleh Sultan Abdul Hamid. Bismihu. Güneş batsın silahım üstüne. Ve dinim üzerine ant içerim. Yaşat ki devlet yaşasın. Sözüne bağlı kalacağıma hem billahi Allah'ın sözüne yemin olsun ki hem tillahi hem vallahi Di sisi lain, Husain Pasha bersama tentara desanya yang sudah dipilih sedang menuju perjalanan. Atas perintah Parvus sebelumnya bahwa tentara tersebut akan dibunuh dan digantikan dengan para bajingan Duyunu Umumi tersebut. Kemudian scene berganti. Parvus menyuruh Vladimir untuk memprovokasi masyarakat dan membuat kekacauan di waktu perpisahan Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm berlangsung. Muza inancım tam oldu. Bu kadar severken sen dünya malına kanıp çok lazım ağlar. Hesap sormayalım mı? Soralım. Perpisahan antara Sultan Abdul Hamid dan Kaisar Wilhelm berlangsung. Di sini Husain Pasha memberitahu kepada tentaranya, yaitu Mayor Hilmi, untuk menembak beberapa orang agar mereka semakin marah. Di saat mereka sudah marah, Anda membuka pagar dan biarkan mereka menyerang Abdul Hamid. Kata Husain Pasha, Ne büyük bir talih olduğunu payitahtta bana çok şey öğrettiniz. Sen şeref duyduk. Sizin diğer krallar gibi Sultan kaçıyor! Dan film pun bersambung. Apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Tunggu saja, jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini agar lebih semangat lagi dalam membuat alurnya. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.